أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu sekalian, kita masuk ke tahapan yang kedua, menggunting kain kapan sesuai dengan apa yang sudah kita ukurkan. Silahkan ke depan. Ya, diperlihatkan. Di sini, Ki. Ya. Oh begitu. Ini ya Ustaz tadi. Ya. Di situ Bu ya. Mana ukurannya Bu? Ditandai. Ditandai. Kemudian ditandai situ Bu ujungnya. Gunting dia. Ya. Gunting situ. Ya. Tabe. Dilipat. Semakin. Ya. Berapa lama sih Ustaz? Ini ibu pegang sana ujungnya. Ya, jadi cara mengguntingnya ini jangan sampai ini tidak lurus Bu ya. Itu miring nanti kainnya. Jadi ini harus ketemu ujungnya. Karena kalau tidak, maka nanti kain kapannya akan miring. Maka kita gunting. Sudah lurus begini, ya. Ah, sudah begitu Bu? Sudah? Ya. Ya, lepas begini. Ya. Lepas begini. Ujungnya saja Bu pegang. Ya. Bismillah. Ah. Bila saja bacanya Ustaz. Ya. Nah, Kan tadi baca di muslim. kain kapan? Ini kain kapan? Kalau dia lebar, maka kita cuma butuh 3 kalau laki-laki. Ya. Kalau perempuan nanti terjadi khilaf, ya. Terjadi khilaf di perempuan apakah sama saja dengan laki-laki? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa kami dari Laila binti Qais As-Saqafiyah yang mengatakan waktu kami mandikan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 5 lembar. 5 lembar. Tapi ini dipermasalahkan, dikatakan bahwa hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Meskipun demikian, sebagian ulama seperti Ibnul Munzir, kemudian saya menukilkan fatwa komite ulama di Saudi Arabia itu mengatakan bahwa jenazah dikafani dengan 5 lembar. 5 lembar ini pun kemudian apakah sama dengan laki-laki saja, maksudnya lurus semua, ya, atau ada izarnya. Ada izar itu sarung menutup seluruh bagian bawah, aurat dan sekitarnya. Yang kedua, apakah dipakaikan dira? Dira itu baju kurung. Yang ketiga, apakah dipakai penutup kepala? Ya, kudungnya. Nah, itu sebagian ulama mengatakan seperti itu, meskipun sebagian menolaknya. Nah, saya pun kalau saya ditanya, saya kalau mau, ya mau praktis ya, mau praktis 5 lembar, karena apalagi kain ini kan tipis, rata-rata tipis, karena perempuan itu dibedakan auratnya dengan laki-laki, ya. Nah, karena ini tipis 5, tapi tidak dengan cara yang misalnya tidak perlu ada dira, pokoknya semua lurus, ya, tidak ada baju, tidak ada kudung. Itu cara yang pertama. Sehingga kita akan melakukan 2 cara ya. Yang pertama, kita sepakati kita menggunakan untuk wanita pendapat yang 5 lembar. Tapi caranya 2. Yang pertama bisa lurus seperti laki-laki, akan kita perlihatkan.
dan kita bisa menggunakan cara yang kedua, izar, dira, dan himar, penutup kepala. Baik. Nah, jika demikian adanya, maka kalau kain kafannya tidak lebar, maka kita butuh 10 potongan. Karena 5 lembar kan? Ya, kita butuh 10 potongan. Tapi kita potong dulu untuk yang di bawah. Ya. Setiap lapisan itu terdiri dari 2 potong. 2 potongan maksudnya ini kan 1 potongan. Nah, lapis pertama di bawah itu 2 potong kan? Karena nanti akan disambung, dijahit. Berarti Ustaz kalau lebar jika tak bisa jinda Enggak perlu dipotong begini kalau lebar. karena ada itu Ya. kain spray. Ya, boleh. Nah, kita Bisa bukan kain kacu atau kain spray Ya. yang penting putih. yang penting putih. Nah, Ya. kalau banyak-banyak wantap katanya sutra. Ya, Tapi jangan bikin sutra. jangan makin terlalu Ya. mewah-mewah. Magaya itu. Ini Ustaz magaya. Ya. Ini Bu ya. Kita potong. Ya. Ya, jaga iki di bawahnya ya. Nah. Tapi jangan lepas ki. Ya. Nah, nanti tabe. Jadi masih agak lama ini karena 10 potong. Untuk lapisan paling pertama itu dijahit. Mungkin ada yang bisa membantu. Ada yang bisa jahit? Ya. Lapisan pertamanya itu dijahit. Jadi Tabe. Kain pengikatnya Sebentar. Ya. Kita Jadi cukup lapisan pertama atau lapisan terluar yang dijahit. Selebihnya tidak perlu dijahit. enggak Bu, jangan ki, Bu. Jadi yang dijahit itu hanya lapisan terluar. Lapisan selanjutnya sampai lapisan kelima itu tidak perlu dijahit. Cukup ditindis satu dengan yang lain. Hanya lapisan terluar yang bagian paling luar nanti. Ya, satu saja. Nah, itu pun kalau kain kafannya lebar, maka tidak perlu dijahit. Ada benang? Enggak. Saya enggak bawa benang. Enggak ada ki di sini. Tapi Bu. Ada di penjual DKI itu bakal Nih. Terus. Berapa Ibu? benangnya harus putih atau bisa juga benang lain kalau tidak Bisa. Jadi ndak mesti dijahit tangan ya. Kalau ada mesin bagus, cepat, kuat juga. Ya. Jadi jangan disusah-susahi, ya. Yassiru wala tu'assir. Mudahkan dan jangan persulit. 5 Mas. Berapa, Mi? Ya. Ini dulu ya. Kita istirahat dulu bikin ini. Sudah berapa, Ibu? 5 dengan ini. Lagi dulu. Bukan itu, Bu. Bukan itu. Bukan temannya. Ini temannya. 5 Mas. 5. Ya. Tambah 1, 6. Baik, karena kayaknya benangnya kurang, maka ini kami ada contoh yang sudah jadi, Tukari. dijahit. Tukari.
Jadi ini contohnya kalau sudah dijahit. Jadi seperti ini. Dia jadi lebar dan ini nanti yang akan menjadi lapisan terluar. Lapisan terluar. Yang paling kalau disusun ini yang paling bawah. Yang mana sudah dijahit? Yang mana mau dijahit tadi? Ya, tukar ki. Yang mau dijahit itu simpan di sana. Nanti di sana di belakang. Tunggu dulu, Bu. Sini. Jadi, kalau sudah cukup, kita misalnya menggunakan yang 5, Bu ya. Menggunakan yang 5 lapis. Ya. Katakanlah sudah cukup, maka kita siapkan. Yang pertama kita siapkan kain kapan itu adalah tali rapia sebanyak 5. Tali rapia. Tolong di tali rapia itu caranya kita bikin begini, Bu. Ini ya. Kita butuh berapa? Kita butuh 4 ini. Kita potong 4. Ya, ini sudah 4 ya. Yang satu kita bagi 2. Untuk kepala dan kaki. Ya. Cocok. Ini 3. Kan tadi 4. Kita ya. Ya. Serentang ya, kurang lebih segitu. Pokoknya sebentar, Bu. Ada ini kan 2. Karena ini untuk yang plastiknya ini di luar. Ini. Nah, setelah itu kita siapkan talinya, 1 di kepala, 1 di bagian dada, 1 di perut, 1 di pinggang, 1 di kaki. Ya, 1 di kaki. Mana plastiknya? Ya. Ya. 1 di kepala, 1 di kepala, 1 di dada, 1 di bagian perut, 1 pinggang, 1 kaki. Kalau kurang, boleh ditambah 2. 7. Boleh 7. Ya. Kita punya itu. Ya. Ini yang enggak lebar ini, 2 meter ini. Ya. Ya, ini. Nah, ini sudah. Ini urutannya. Urutannya itu yang pertama talinya, kemudian plastiknya. Setelah itu kita bikinkan tali dari kain kapan. Diambilkan dari kain kapannya. Contohnya, kita kasih contoh 1, baru kemudian ada yang sudah jadi. Ya. Nah, ini caranya, Bu ya. Cara membuat tali. Itu kita lipat ini. Lipat di sana juga. Kemudian kita gunting. Ya, pokoknya segini, Bu ya. Ini. Ya. Ini. Sekira segini. Ya. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Begitu caranya. Kita bikin 4 lagi. 4 begini. Kemudian kita nanti potong.
Kita ini potong dua ini. Ambil yang sudah jadi. Sana. Ya. Ini kemudian ditambah 3 yang panjang. Ya. Kita bikin 4 seperti tadi. Seperti tadi ya. Satu dipotong. Ya. 1 yang dipotong. Berarti 5 jadinya. Ini untuk kaki dan kepala. Ya. Ya. Yang panjang berarti 3. Yang panjang 3. Ya ini saya Ustaz. Ini aktifkan kodong pendek. 2 lagi, 2 lagi. 2. Kayaknya ada di tas itu, tas hijau. Ya, yang panjang. Nah, ini tali yang sudah kita siapkan. Sudah, ya. Jadi 5 Bu ya. 5. Setelah siap begini talinya, tali dari kain kapan, orang biasa bilang tali pocong. Nggak ada pocong. Mana yang sudah jahit? Ini tabung. Ini Pak. Ini. Ini ya. Ini yang halusnya di luar ya. Yang kasar di dalam. Dibentang Bu, dibentang. Nah, dibentang di bawahnya. Baik. Ini sudah. Nah, ini lapis pertama. Lapis pertama yang dijahit. Setelah ini kita kasih kapur barus yang sudah dihaluskan dengan parfum. Ini diolesi parfum. Semua diolesi ini. Parfum. Terus dikasih kapur barus yang sudah dihaluskan. Ya. Ini kapur barus yang dihaluskan dulu. Sudah, baru kita kasih lagi 1 lembar. Nah, ini di sebelah kanan dulu. Lapisan kedua itu tidak dijahit ya. Di sebelah kanan dulu. Kemudian ditindis. Ditindis. Kita tindis. Ya, di baku tindis. Ya, baku susun. Ya kan? Ini baku susun. Ini sudah lapis kedua, dikasih lagi parfum sama kapur barus. Jadi setiap lapisan dikasih parfum sama kapur barus. Nanti ini yang baku tindis itu di situ tengah-tengah ditindis jenazah. Makanya dia kuat. Ya, makanya tidak perlu dijahit. Yang pertama saya dijahit, ditindis jenazah. Kalau kita mau yang menggunakan yang umum, maksudnya sama laki dengan perempuan, maka tinggal kita tambah lagi 3. 3, maksudnya 3 lapis lagi. Kan ini 2 lapis kan sekarang? Berarti kita tambah berapa lapis Bu? 3 lapis dengan yang seperti ini. Berarti kita memotong lagi berapa? 6. Kita butuh 6 potongan lagi. Itu 5 lembar kan? Yang normal. Itu cara yang pertama. Langsung seperti laki-laki. Praktis. Ya. Paham Ki? Itu cara yang pertama. Jadi tinggal kita tambahi. Tapi kalau kita mau menggunakan izar, dira, khimar, kita buatkan. Pertama, izar, sarung yang menutup aurat ke bawah dan sekitarnya. Ya,
Ini disimpan di sini. Ya. Nah, sebenarnya dia itu segini saja cukup. Ya. Satu gini cukup. Ya. Satu gini cukup. Ya. Jadi sebentar. Ada tahapannya Bu ya, kita ikuti. Ini izarnya, izar sarung yang nanti menutupi bagian bawah. Ya. Nah, sekarang tidak cara bikinnya. Ini mana yang anunya? Yang kain tadi mana? Mana enggak, ini terakhir. Dipotong lagi. Untuk ini, untuk bajunya. Ambil sini dia. Satu begini dia Ustaz. Enggak, sama-sama saja. Biar baju. Ini ukuran normal, Bang. Ya. Mana gunting? Ya, coba kita gunting, Bu. Ya. Sekarang jadi ini dianggap 4 ya. 4. Ini 4. Ya. Jadi yang membungkus itu 2. Ya. Jadi terhitung itu izarnya, sarungnya 3, bajunya 4, tambah kurungnya 5. Itu dimaksud. Ya. Nah, ini baju dari ukuran yang pertama tadi kita lipat 2. Ya. Ini kan ukurannya tadi. Jenazah kan? Ah, kita lipat 2. Lihat Ki. Kita lipat 2. Kemudian nah, biasanya ini lebih panjang di depan. Ya. Kita kasih lebih panjang di depan karena di depan yang lebih kita perlu lindungi. Di belakangnya kan tidak, ya. Tapi katakanlah kita kasih sama. Katakanlah kita kasih sama. Ya. Ya. Ya, kita kasih sama. Kemudian kita lipat. Kita lipat. Ya. Kemudian kita bikinkan lubang. Tapi pegang Ibu. Ya. Lubangnya kita gunting segini. Ya, untuk lubang kepala. Tapi ini dikasih miring begini. Ya. Nah. Ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang ini yang selanjutnya. Di sini. Tapi Bu, kita bikin kurungnya. Nah, tadi ada pertanyaan Ibu. Bagaimana kalau mukenanya? Nah, sekarang kita bikinkan. Ada kan orang mukenanya? Boleh, silahkan. Ya. Tapi saya mau ajarkan yang praktis. Ya. Ini dikasih segitiga sini. Sebelum kita potong. Kita kasih ketemu ini. Ya. Kita kasih ketemu. Ya. Ini kan. Dikasih segitiga ini. Dibuat segitiga kemudian kita tandai. Kemudian dibertanda dan dipotong. Tahu Bu. Ya. Ya. Bisa juga. Ya.
Penjual di pasar orang rapi di Budi. Ya. Memang itu. Bisa juga. Cuma kalau kita mau rapi kasih kita gunting. Ya. Karena kan begini. Bentuk Ada hadis Nabi itu, ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi. Perbaguslah kapan saudaramu. Kalau seperti ini, ya kasihan. Itu tom yang terakhirnya. Jangki bilang, ay mati tom Ustaz. Tidak. Justru karena orang sudah meninggal itu, sama kita kehormatannya jenazah itu sama dengan yang hidup kita hormati. Ya. Karena rata-rata begitu ya, saya kasih tahu gitu supaya jangan begitu. Dapat ilmu lagi. Ya, Nabi itu bilang langkah pertamanya kita buat segitiga seperti ini. ini, ya. Baru kita lipat lagi. Ya. Bukan lagi ujung yang satu dengan ujung Oh, yang satu ya. Ini. Lalu kita gunting sini. Kemudian Ini enggak pakai peniti nih. digunting Ya. seukuran dagu Enggak usah pakai peniti masuk di kuburan, enggak ada peniti. wajahnya. Enggak usah. Ukur tidak buku Ustaz. Kan seukuran Ya. lagu. Ini. Ya. Seukuran dagunya baru kita gunting. Kita gunting untuk lubang. Untuk apa ini? Inti untuk pengikatnya. Nah. Ini kita kasih masuk. Ini kasih masuk ke sana, ketemu di sana. Dimasukkan kembali ke lubang. Di lubang ini. Ya. Nah. Ini nanti mengikat. Ya kan? Lihat ah. Jadi, Kan nanti ini diikat, jadi tidak perlu pakai peniti lagi. Ya, ya. Kita mengambilkan bahagian dari kain kapan. Ya. Ya, begitu ya. Nah, tabe. Sudah mi. Ini jilbab itu di bawahnya, paling bawah dia. Kemudian lihat urutan lapisannya. Jilbabnya dulu, baru bajunya. Ya, di bawah ada kainnya. Ini. Jadi bajunya paling atas ya, jilbabnya sama Dibalik. sarungnya itu ditertindis oleh baju. Ya. Sini. Sarungnya dan jilbabnya tertindis oleh baju. Ya, lihat kiri. Begini, Di. Ya. Nah, inilah ukuran urutannya. Ya. Jadi 2 tambah izar, tambah diro, tambah khimar. 2 tambah sarung, tambah baju, tambah kerudung. Ya. Kalau tidak begini, maka 2 langsung 5 sekaligus. Ya. 5 sekaligus. Kalau tidak ada sarungnya, tidak ada bajunya, tidak ada kudungnya, itu langsung 5. Itu cara yang pertama. Karena yang mengatakan bahwa aslinya kain kapan laki-laki itu perempuan itu sama dengan laki-laki. Aslinya. Tidak ada. Itu cara yang pertama. Pendapat yang pertama, Widi. Ya. Pendapat yang pertama itu mengatakan begitu. Jadi langsung 5 lembar. Ya. Langsung 5. Cara kedua ini, cara kedua. Ya. Cara kedua ini. Nah, terserah ibu mana nanti mau gunakan. Kasih tahu keluarganya mana yang kita mau gunakan. Mau cara yang pertama langsung 5 seperti laki-laki, atau mau cara yang kedua ini. Ya. Ya. Dan ini ya. Tabe. Ya.
Ya. Ya. Tunggu dijawab. Saya ralat sedikit ya. Kalau perempuan itu tidak dikasih parfum. Kalau perempuan tidak dikasih parfum ya. Kapur baru saja. Ya. Kan kapur baru itu mencukupi. Ya. Kapur baru mencukupi. Nah, bagaimana ibu tanya bagaimana dikasih cawat apa segala? Tidak perlu. Kalau tidak ada yang harus keluar. Ya. Tidak ada yang keluar. Yang boleh, yang benar itu boleh menutupi kain atau kapas di bagian depan. Ya. Di bagian depan. Ya. Tidak ada lagi tambahan cawat apa segala. Ya. Kecuali kalau ada sesuatu yang harus keluar. Ada luka, ada apa dari dubur. Begitu, itu baru. Biasanya kan orang ambeien habis dioperasi keras meninggal, itu baru kita, itu pun sebenarnya di alas saja dikasih tebal alasnya. Ya, dikasih tebal alasnya. Ya, enggak perlu dibikinkan cawat, enggak perlu. Ya. Yang ada itu ditutupi saja. Ya, ditutup. Pakai apa? Pakai kapas. Karena supaya tidak terlihat auratnya. Ya. Sudah seperti ini, ya kita kasih kapur barus. Ya, karena itu untuk jangan juga diantara gunanya itu nanti kalau di kuburan tidak cepat didatangi serangga. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini diamankan dulu. Ya. Diamankan dulu sambil kita mempersiapkan untuk memandikannya. Jadi diamankan dulu ya. Nah, saya kira untuk sesi persiapan kain kapan cukup? Ya, silakan. Katanya kapasnya kapan katanya dipakai. Ini dikasih kapas ini di atasnya ini. Termasuk ya. Terakhir. Ya. Ya, ini ya. Buka Ki. Belum Pi, Bu, belum. Ya. Ya, kapas itu terakhir yang menyentuh tubuhnya jenazah. Ya. Yang pertama kapas itu yang paling penting itu adalah di sini. Bagian pantat lah. Ya, bagian pantat nanti kapasnya. Ya. Nah, ini. Ya. Ah, di situ ya. Di punggungnya, bagian punggungnya. Sudah, Bu? Cukup. Begini ya. Kalau dikira-kirakan saja kapasnya secukupnya. Jangan juga terlalu berlebihan. Apalagi kalau jenazahnya jenazah normal saja. Tidak ada hal yang perlu menggunakan kapas banyak. Itu tidak perlu ya. Tidak perlu. Ya. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya. 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 Barang cantinya. Ya. Boleh. Ya. Kalau kebiasaan kami bukannya cantiknya hancur di bawah, lebih baik masuk di masjid jadi amal jariah. Walaupun diamanahkan, saya pernah menangani jenazah di BTP. Memang itu yang yang meninggal bilang pokoknya jilbab yang cat itu bukannya cantiknya itu hari 750. Dia gelar di situ. Saya tahu daripada di sini hancur di bawah, simpan di masjid. Ini apa amal jariah. Ya. Sebaiknya dikasih tahu, dijelaskan, dikasih pemahaman. Yang jelas kalau kita sudah kasih pemahaman dia tidak mau terlepas maka kita. Ya. Begitu ya. Tapi hukumnya boleh. Kalau hukum. Nah, selanjutnya sudah ini ya. Sudah ada, tidak ada lagi pertanyaan?
Nah, ada orang kadang-kadang dia bilang saya kain ihramku. Ya. Kain ihramku. Ya, boleh. Tapi di lapisan kedua. Di lapisan kedua. Ya. Di atas kan lapisan pertama dijahit. Kemudian setelah lapisan pertama yang dijahit, kain ihramnya. Jangan dipakaikan ihram. Kalau ada laki-laki bapaknya, ada suami tak misalnya bilang, "Mama, nanti kalau saya dulu meninggal pakaikan pakaian ihram." Ya. Boleh dikafani pakai menggunakan kain ihramnya, tapi tidak boleh dipakaikan seperti orang yang mau berihram. Boleh. Ya. Jangan salah ya. Ya. Tapi ada orang yang minta dikafani pakai pakaian ihramnya. Itu di lapisan kedua. Di lapisan kedua. Kalau laki-laki di lapisan yang paling atas, yang langsung dengan tubuhnya. Ya. Kan kalau laki-laki itu boleh juga pakai bergaris. Ya, maksudnya pakai kain yang bergaris. Ya, hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Barang siapa yang mempunyai keluasan, maka dia dikafani dengan kain yang bergaris. Ya. Ya. Jadi kalau laki-laki tambah seperti misalnya kain ihramnya yang dipakaikan kain kafan, itu lapisan yang paling atas yang menyentuh langsung tubuhnya. Ya. Menyentuh langsung. Baik. Ya. Aslinya perempuan ketika hidup juga dilarang pakai parfum. Ya. 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 Pada prinsipnya boleh. Boleh. Kecuali laki-laki karena di masa hidupnya tidak boleh sutra, maka tidak boleh juga dia sutra. Apa? Namanya wangi-wangian, Bu. Ya. Pokoknya kasih banyak saja kabur barusnya. Ya. Kabur barusnya. Nah, kecuali kalau misalnya ada luka apa segala, butuh dikasih bagian yang luka saja di situ dikasih. Supaya tidak jadi fitnah. Ya, di bagian luka kan misalnya luka kakinya, maka nanti di kapan bagian kakinya dikasih untuk menghilangkan bau. Ya, misalnya air mawar apa gitu di situ. Ya. Nah, sekarang kita amankan ini karena kita mau mandi. Ya. Insyaallah. Saya kira ini ibu-ibu ya, cukup ya? Cukup? Ah, cukup. Baik. Satu dulu, satu lagi, terakhir. Jadi kepala mayit itu ketentuannya dua saja ketika disolati dan dikuburkan. Itu harus menghadap ke utara. Ke utara. Di utara kan? Di utara. Selebihnya dari itu tidak ada masalah. Kalau masih dalam rumah apa mau menghadap ke mana saja. Disesuaikan keadaan rumah. Ya. 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 Kalau perempuan di atasnya keiramnya di atasnya berjahit, sedangkan keiramnya perempuan ini kan berbentuk ya kan kalau ada kain ihram yang dia mau, kain ihram laki-laki yang panjang begitu, ya, ya bisa, ya, ya. Nggak ada perempuan minta pakai ihram yang diinikan, pakai ihram laki-laki maksudnya dikapangkan. Kalau kudung ihramnya dia pakai kudung itu, ya. Ya saya pernah begitu. Ada perempuan minta, dia sama suaminya minta kain ihram. Kain ihram itu kan kalau kain ihram laki-laki pasti yang begini.
Yang maksudnya yang dari sana kan biasa ada pemahaman begitu. Ini dari tanah suci, ini sudah dipakai tanah suci. Kalau saya dikapani kain ihram. Ya, baik. Sudah? Ya. Jadi, tapi itu dua, harus dua dia. Jadinya itu waktu itu dua dipakai karena kalau satu kan juga tidak terlalu lebar amat. Nah, akhirnya karena dia cuma satu, kan yang dipakai suaminya cuma satu, ya kan? Satu, begitu. Nah, ditambah dengan kain ini, ditambah dengan kain kafan biasa. Ya. Ya. Kita lipat. Enggak, tapi lipat ke dengan anunya. Lipat ke dengan talinya. Di plastinya, Bu. Mulai dari plastik kita lipat. Kita lipat dua saja. Enggak, ke sana, Ki. Ke sana saja. Begini, Bu, begini. Talinya juga. Ya. Saya kira ini persiapan kain kafannya. Selanjutnya insya Allah akan kita praktekkan cara memandikan jenazah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.